Pembangunan stasiun LRT Jakarta Manggarai, kita bisa perhatikan sudah ada pilar-pilar yang berdiri, kemudian dipasang rangka-rangka baja di kedua sisinya untuk nantinya menjadi penopang lantai stasiun. Kemudian di Jalan Tambak yang menuju ke arah pintu air Manggarai, di sini ada dua pilar yang sedang disambungkan. Ini adalah pilar portal. Nantinya dibentangkan layang LRT Jakarta di atasnya menyeberang pintu air sampai ke stasiun Manggarai. Perjalanan kita mulai dari area stasiun LRT Jakarta Matraman. Di sini struktur bangunannya baru berupa tiang-tiang ataupun pilar-pilar yang sudah ada penopang yang nantinya bisa dipakai sebagai struktur lantai. Nah, dari stasiun Matraman layangnya berbelok ke arah Jalan Tambak di pilar 145B. Dan belokan layang LRT Jakarta yang ada di sini itu menggunakan box girder baja ataupun PCI girder baja, sehingga benar-benar kokoh dan tentunya mampu menahan dari rangkaian kereta yang akan lalu lalang di atasnya. Menuju ke Jalan Tambak, di sini pekerjaan yang ada di bawah sebenarnya sudah tidak banyak. Yang kita lihat adalah penempatan material-material saja, dan di sisi atas itu masih ada pekerjaan pelebaran dari lantai dek jalur layang LRT Jakarta fase 1B, kemudian juga membuat pagarnya. Lajur kendaraan yang tersisa di sini lebih lebar dibandingkan dengan sebelumnya, terutama pada saat awal-awal proses membangun. Nah, di bagian dalam ini ada material-material berupa tulang-tulang besi dan juga material lainnya. Area di bawah dari layang LRT Jakarta di sini masih ditutup dengan barrier-barrier plastik dan juga barrier beton. Ke arah ujung di belokan di depan Rumah Sakit Tambak di sini tiang-tiang ataupun pilar-pilarnya memang belum disambungkan karena masih dalam tahap penyelesaian, ya. Terutama yang dua di depan ini adalah pilar portal, ada dua pilar yang disambung, kemudian nantinya ada PCI girder beton yang dibentangkan di atasnya sehingga bisa menyeberang ke arah pintu air Manggarai dan juga berada di atas layang kereta stasiun Manggarai ke arah Cikini dan juga sebaliknya. Stasiun Manggarai sendiri nanti akan menjadi stasiun sentral. Mudah-mudahan aksesnya dapat juga ditata dan diperbaiki karena ini penting bagi masyarakat, ya. Secara desain yang kita bisa lihat, yang jalur warna merah itu adalah jalur LRT Jakarta dan membentang di atas rel kereta. Sedangkan yang berwarna biru itu adalah jalan raya. Dikarenakan layang ini menyeberang di atas layang rel kereta yang ada di bawahnya, maka tingginya itu kurang lebih 28 meter, itu paling tinggi. Kemudian di antara pilar-pilarnya yang menghubungkan layang yang 28 meter di sekitar sini, itu panjangnya 80 meter. Lumayan, ya. Mungkin konstruksinya akan mirip dengan layang LRT Jabodebek yang ada di perempatan Kuningan. Nah, layang tersebut menyeberang ke sini tepatnya di dekat terminal bus Manggarai dan bertemu dengan stasiun LRT Jakarta Manggarai. Stasiun tersebut yaitu akan terintegrasi dengan JPO yang ada di atas kita dan juga terintegrasi dengan stasiun KRL dan KAI Manggarai. Untuk pemantauan dari udara, kita bisa melihat di media sosialnya Waskita sebagai kontraktor pelaksana pembangunan LRT Jakarta fase 1B. Nah, di bagian atas Jalan Tambak dapat kita lihat sebagian besar dari layang LRT Jakarta itu sudah ada deknya ataupun lantai. Kemudian juga sudah ada pagarnya di kedua sisi. Ke arah pintu air Manggarai ini tadi ada dua pilar portal yang sedang disambungkan. Kemudian nanti akan menyeberang di atas rel kereta di bawah ini dengan tinggi tadi 28 meter.
Sampai di sini langsung bertemu dengan stasiun LRT Jakarta Manggarai ya. Dan pekerjaan yang ada di stasiun tersebut dapat kita lihat itu sudah ada 3 pilar, kemudian pilar yang di depan rumah sakit itu mulai dipasangkan rangka-rangka baja untuk nantinya membentuk penopang lantai stasiun ya, ke arah KRL Duku Atas dan juga ke arah LRT Jabodebek. Kurang lebih ini adalah desain awal yang saat ini baru terrealisasi adalah stasiun LRT Jabodebek Duku Atas, kemudian stasiun MRT Duku Atas BNI, ada juga stasiun kereta bandara BNI City, dan halte Transjakarta Duku Atas 1, Duku Atas 2, plus yang sudah lama tentunya adalah stasiun KRL Sudirman. Dengan begitu, maka integrasi berbagai macam moda transportasi di sini menjadi sangat lengkap ya, dan memudahkan para pengguna untuk pindah moda transportasi. Yang datang dari utara mau ke arah Rasuna Said menggunakan LRT bisa sambung LRT lagi di LRT Jabodebek, atau mau ke bandara bisa ke stasiun bandara BNI City. Walaupun harus menggunakan JPM, kemudian berjalan terlebih dahulu melewati stasiun KRL Sudirman. Baik, dari arah sebaliknya, dari arah barat, ini adalah halte Transjakarta Pasar Rumput. Kita akan melihat perkembangan dari pilar-pilar yang dibangun ya ke arah ujung Pasar Rumput di sini dari arah stasiun LRT Jakarta Manggarai. Walaupun stasiunnya berada di Manggarai, namun ini adalah jalur layang LRT Jakarta fase 1B yang akan dipakai untuk manuver track. Jadi keretanya akan ke sini terlebih dahulu, lalu pindah platform di stasiun Manggarai untuk kembali ke arah velodrome dan juga ke arah Pegangsaan 2. Pasar Rumput sendiri sebenarnya jalannya juga sempit sama seperti Jalan Tambak, dan ini menyisakan 1,5 lajur paling tidak agar satu kendaraan roda 4 dan kendaraan bermotor dapat lewat dengan nyaman. Untuk di sisi tengah ini benar-benar sudah ditutup dari sejak lama ya. Kemudian pekerjaan-pekerjaan ini baru berlangsung belakangan, beberapa bulan belakangan yang cukup masif, maka muncullah tiang-tiang dan pilar-pilar yang akan menopang layang LRT Jakarta. Rekayasa arus lalu lintas di sepanjang Jalan Sultan Agung ke arah Manggarai kurang lebih seperti ini. Kemudian di bagian kiri dapat kita lihat pilar-pilar yang sudah berdiri setengah. Ya, sudah ada 2 pilar ditambah pilar ketiga yang sudah berdiri setengah, mulai dipasang rangka-rangka baja di kedua sisinya. Penopang rangka baja dipergunakan untuk pengecoran dari kedua sisi pilar yang nantinya menopang struktur stasiun. Nah, area ini akan sangat padat ya, terutama pada saat sore hari karena ini adalah jalur masyarakat pulang dari arah Sudirman. Dan salah satu akses jalan yang tidak terkena ganjil genap. Di dekat halte Transjakarta Manggarai, ya di sini di depannya ke arah kita berada juga sudah ditutup karena sedang ada pekerjaan pengeboran. Pengeboran ini adalah pembuatan tiang-tiang pancang ke dalam tanah yang nantinya akan ada pondasi di atasnya menopang kolom ataupun tiang pilar layang LRT Jakarta dan akan tersambung ke arah pintu air Manggarai, crossing di atas layang KRL yang ada di depan. Di sini belum kelihatan. Nah, pohon-pohon ini apakah akan dibongkar atau tidak? Yang jelas sudah dipotong karena mungkin agar lebih terang dan lebih jelas ya jalurnya. Lalu di depan kita ke arah viadak di sana bisa dilihat bagian pinggir jalan yang sudah ada ekskavatornya. Namun ini ekskavator vibro nampaknya, yaitu ekskavator yang berfungsi memancangkan sheet pile baja. Nah, fungsinya mungkin ya ini untuk menguatkan pinggir dari
kali yang ada di dekat pintu air ke arah Kanal Banjir Barat, agar pada saat nanti pembuatan dari tiang-tiang pancang, pengeboran yang ada di sini tidak menyebabkan tanah longsor ke dalam kali dan tentu berbahaya. Ini adalah belokan viadak ke arah Jalan Tambak, dan area yang ditutup di samping kita ini akan menjadi lokasi dari pilar berikutnya, sambungan pilar portal yang ada di sini. Ini pilar portalnya, tinggal persiapan pengecoran di sisi atas, mirip dengan yang ada di underpass Pramuka, ya. Kemudian kita kembali ke arah Jalan Tambak, ya, sudah sempurna kalau kita perhatikan struktur yang ada. Tiang-tiang pilar-pilarnya memang sangat tinggi karena akan segera menyeberang layang KRL ke arah Manggarai. Kemudian ke arah ujung Jalan Tambak yang bertemu dengan jalan akses dari arah flyover Pramuka yang ada stasiun Matramannya mulai turun. Tersisa 1,5 lajur, jadi cukup untuk satu kendaraan roda 4 dan kendaraan bermotor dapat melewatinya dengan nyaman. Yang sangat padat saat ini adalah di sekitar underpass Pramuka, ya. Nanti kita akan lihat di video berikutnya karena ada beberapa bagian yang ditutup dan underpassnya sendiri ada pekerjaan. Di ujung Jalan Tambak yang ke arah pertigaan stasiun Matraman, di sini deknya itu sedang dalam tahap pelebaran, pengecoran, serta pembuatan dinding ataupun pagar. Sudah ada bondex-bondex yang ditempatkan di antara PCI girder beton yang sudah dibentangkan. Di bagian kiri ini kabel-kabel udara yang semrawut. Di sini belum ada SJUT ataupun sarana jaringan utilitas terpadu, jadi kabel udaranya masih di antara tiang ke tiang. Nah, ini sudah di depan, akses ke kanan langsung sudah ditutup, namun arus kendaraan itu bisa menuju ke arah Jatinegara kembali setelah putar balik, ya, di proklamasi. Baik, ini dari arah Saharjo ke pertigaan Jalan Minangkabau yang bertemu dengan Jalan Sultan Agung, kabel udaranya semraut melintang. Areanya sudah ditutup total, tidak bisa lagi ke kanan. Kalau di sini, ya, sebenarnya di bagian seberang kali itu bisa. Jadi pekerjaan terus berlangsung. Dapat kita lihat ada crane dan pilar-pilar yang sudah mulai selesai. Cukup banyak pilar-pilarnya yang ada di sepanjang Jalan Sultan Agung menuju ke arah Pasar Rumput. Pekerjaan pilar di sini diamankan menggunakan steger-steger yang di sisi-sisinya dipasang net ataupun jejaring berwarna ini apa nih, hijau toska kali ya. Pasar Rumput sendiri yang kita lihat memang terkenal dengan barang-barang second, ya. Baik itu ada sepatu, ada sepeda, ada raket, alat olahraga, kursi dan lainnya. Jadi terkadang memang sangat ramai dan trotoarnya kecil. Bahkan trotoar sendiri juga dipakai untuk berdagang. Contohnya yang ini. Jadi jalan yang sempit, para pejalan kaki terkadang harus turun ke jalan raya bersama dengan kendaraan bermotor yang lewat. Ini jalannya sangat padat di pagi hari. Mohon dihindari bagi sahabat kami yang akan menuju ke arah Sudirman Kuningan menggunakan akses jalan di sekitar Pasar Rumput. Pekerjaan ini masih akan berlangsung sampai tahun depan, tahun 2026. Di akhir tahun 2026 mungkin akan selesai, sehingga sudah diuji coba juga, dan awal 2027 LRT Jakarta fase 1B bisa dimanfaatkan oleh masyarakat mobilitas dari utara Jakarta menuju ke pusat kota dan juga sebaliknya, yang tidak lagi transit di velodrome naik Transjakarta. Bagaimana nasibnya Transjakarta? Tentu bisa tetap dioptimalkan untuk rute-rute yang ada tergantung dari jumlah penumpang yang menggunakannya.
1C-nya kapan? Mungkin setelah 1B. Dananya dari mana? Kita belum tahu. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi, infrastruktur lingkungan, Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.